Tahun 2025 bentar lagi kelar. Kalender udah mau ganti, event besar satu persatu udah lewat, dan hampir semua sabuk UFC udah nemu pemiliknya. Dunia MMA sekarang lagi masuk fase tenang, para petarung istirahat, tim pelatih evaluasi, dan fans akhirnya punya waktu buat ngelihat ke belakang. Dan pas ditarik napas panjang, satu hal langsung kelihatan jelas. 2025 bukan tahun biasa, ini tahun yang gila. Legenda pensiun dengan cara pahit, bintang baru naik tanpa rem, petarung lama jatuh di saat yang gak diduga, dan politik UFC makin terang-terangan tanpa malu. Sekarang tinggal lo yang nentuin, momen mana yang paling nancep di kepala. Teman-teman, begitu Jon Jones resmi angkat kaki, kelas berat UFC akhirnya punya juara yang beneran sah tanpa tanda tanya. Tom Aspinall ngamanin sabuk paling bergengsi di olahraga ini, dan akhirnya dapat panggung utama yang selama ini ditunggu. UFC 321 di Abu Dhabi jadi malam penentu, dan lawannya bukan kaleng-kaleng, Ciryl Gane. Aspinall dikenal sebagai petarung yang doyan beresin kerjaan cepat. Banyak orang mikir ini bakal jadi KO kilat, tapi realita di oktagon gak seindah prediksi. Pertarungan jalan ketat, tempo naik turun, dan Gane tampil disiplin banget. Aspinall gak bisa langsung ngegas kayak biasanya. Masuk menit-menit akhir ronde pertama, kekacauan terjadi. Sebuah insiden tusukan mata kena langsung ke kedua mata Aspinall. Kondisinya parah, dan setelah dicek dokter, dia gak bisa lanjut. Laga pun dihentikan dan diputuskan no contest langsung di arena. Ini kejadian langka banget teman-teman. Baru kedua kalinya dalam sejarah UFC pertarungan perebutan sabuk berakhir no contest, dan yang pertama kali diumumin secara live. Kasus sebelumnya terjadi di duel ulang Jon Jones versus Daniel Cormier, yang awalnya kemenangan lalu belakangan diubah. Ironisnya, sekarang Aspinall justru masuk masa pemulihan, dan status sabuk heavyweight kembali penuh tanda tanya. Henry Cejudo dulu ninggalin UFC sebagai raja dua divisi. Waktu itu, semua orang bilang dia pergi di puncak. Tapi 3 tahun kemudian, dia balik dengan ambisi lama, ngerebut sabuk lagi dan nambah warisan. Sayangnya teman-teman, dunia udah berubah. Kepulangannya malah dipenuhi kekalahan. Dia gagal lawan Aljamain Sterling, lalu kalah lagi dari Merab Dvalishvili. Walaupun kualitas lawan berikutnya menurun, performa Henry juga ikut turun. Kekalahan dari Song Yadong makin nunjukin kalau versinya yang dulu mungkin udah nggak ada. Untuk laga terakhir, UFC masangin dia sama Peyton Talbot, petarung muda yang lagi lapar dan brutal. Bukannya dapat farewell fight yang terhormat, Henry malah dihancurin habis-habisan. Akhirnya dia pensiun lagi. Tapi kali ini ceritanya beda. Nggak ada sabuk, nggak ada kemenangan, dan 4 kekalahan beruntun nempel di catatan. Penutup yang pahit buat mantan raja. Sharabuddin Magomedov masuk UFC dengan status tak terkalahkan dan kepercayaan diri tinggi. 4 pertarungan awal dia sapu bersih, gaya bertarungnya unik, agresif, dan bikin banyak orang yakin dia calon bintang besar. Februari 2025 jadi titik balik. Lawannya Michael Peck, striker licin yang jarang kalah kalau duel berdiri. Banyak yang mikir Shara bakal lanjut ngegas, tapi yang kejadian malah kebalik. Peck main sabar teman-teman, ngatur jarak dan bikin Shara nggak nyaman. Tempo dikontrol, ruang gerak dibatasi, dan Sharabuddin gagal nemuin ritmenya sendiri. Pada akhirnya, status tak terkalahkan itu dicabut. Sekarang Shara pengen rematch, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan dan apakah itu bakal kejadian. Teman-teman, Ilia Topuria masuk 2025 dengan ambisi yang gak main-main. Setelah nguasain kelas bulu, dia ngelepas sabuk dan naik ke kelas ringan. Awalnya semua diarahkan ke duel lawan Islam Makhachev, tapi Islam juga naik divisi ke welter. Situasi itu bikin sabuk lightweight kosong. UFC langsung ngasih Topuria kesempatan lawan Charles Oliveira. Banyak yang nyangka ini bakal perang panjang, tapi El Matador bilang lain. Topuria ngegas, nyari momen, dan akhirnya ngehasilin KO brutal. Sabuk kedua langsung melingkar di pinggangnya. Dia jadi petarung ke-10 dalam sejarah UFC yang berhasil jadi juara 2 divisi. Yang bikin ngeri, dia langsung ngomong soal sabuk ketiga, seolah mempertahankan gelar yang sekarang bukan prioritas.
Selama berbulan-bulan, Dana White ngotot bilang duel Jones versus Aspinall bakal kejadian. Tapi di balik layar ceritanya beda. Jones kelihatan ragu terus mempertanyakan manfaat pertarungan itu buat dirinya. UFC bahkan siap ngeluarin duit gede banget. Tapi waktu terus jalan dan kesabaran Dana habis. Di konferensi pers setelah event di Baku, Dana santai ngumumin kalau Jon Jones pensiun dan gelar heavyweight bakal dikasih ke Aspinall. Gak ada laga perpisahan, gak ada momen penghormatan. Buat petarung yang sering disebut paling hebat sepanjang sejarah UFC, ini akhir yang dingin. Tapi banyak juga yang bilang, ini konsekuensi dari pilihannya sendiri. Januari 2025, Arman Tsarukyan harusnya lawan Islam Makhachev di laga ulang perebutan sabuk lightweight. Di atas kertas, ini duel seimbang. Tapi 2 hari sebelum acara, Tsarukyan mundur karena cedera punggung. Sebagian orang termasuk petinggi UFC curiga soal alasan itu. Ada dugaan dia gagal nurunin berat badan. Apapun faktanya, dampaknya jelas kepercayaan UFC ke Tsarukyan anjlok. Dia ngilang cukup lama lalu berusaha balik dapat simpati dengan nawarin diri jadi petarung pengganti di laga Topuria vs Oliveira. Setelah itu dia akhirnya main di Qatar dan ngalahin Dan Hooker di main event. Tapi kemenangan itu tetap nggak ngasih dia title shot. Walaupun peringkat 1, Tsarukyan sekarang cuma bisa nonton Gaethje dan Paddy Pimblett berebut sabuk interim. Dana White terang-terangan bilang dia nggak peduli sama angka peringkat. Akhir 2024 sampai awal 2025, Umar Nurmagomedov rajin nyenggol Merab Dvalishvili di media sosial. Akhirnya duel mereka kejadian di UFC 311. Umar masuk sebagai favorit besar. 2 ronde pertama, Umar beneran kelihatan beda level. Teknik bersih, kontrol rapi, dan Merab kelihatan keteteran. Tapi masuk ronde ketiga, semuanya berubah. Umar mulai kelelahan, tangannya patah, dan momentum langsung geser. Merab ngegas tanpa henti dan akhirnya menang. Kekalahan pertama Umar tercatat dan karirnya resmi masuk fase baru. Magomed Ankalaev akhirnya dapat kesempatan yang lama dia kejar, lawan Alex Pereira, meski harus bertarung di bulan Ramadan dan kondisi nggak ideal. Dia terima tantangan itu dan tampil solid. Pereira dikalahkan, sabuk juara akhirnya jadi miliknya. Perjuangan panjang terbayar. Tapi euforia itu nggak lama. Oktober, mereka rematch. Kali ini Pereira membalas dengan KO dan ngambil balik gelarnya. Walaupun muncul kabar Ankalaev cedera, hasil akhirnya tetap sama. Kedatangan Donald Trump bikin pintu besar kebuka buat UFC. Masalah visa Chimaev kelar diolah Trump, lalu muncul ide paling gila, event UFC di halaman Gedung Putih. Awalnya kedengeran kayak gimmick, tapi persiapan jalan serius. Banyak superstar nyatain minat, Jones, Pereira, Topuria, McGregor, Chandler, Makhachev, sampai Chimaev. Acara ini direncanain Juni dan diprediksi jadi salah satu event paling ditunggu sepanjang sejarah MMA. Merab bikin sejarah. Dalam 1 tahun kalender dia mempertahankan sabuk bantamweight 4 kali. Umar Nurmagomedov, Sean O'Malley, dan Cory Sandhagen semua ditumbangkan. Belum pernah ada yang kayak gini sebelumnya. Banyak yang langsung nyebut Merab sebagai bantamweight terbaik sepanjang masa. Walaupun akhirnya rekor itu dihentikan Petr Yan, pencapaiannya tetap gila. Dua kekalahan KO bikin banyak orang mikir Volkanovski udah habis. Tapi dia ambil waktu, pulih, dan balik dengan kepala dingin. Alih-alih rematch lawan Topuria, dia lawan Diego Lopez buat sabuk kosong. Dengan pengalaman dan kecerdasan bertarung, Volk ngontrol laga dan ngerebut kembali gelarnya. Perjalanan Khamzat Chimaev penuh rintangan, penyakit, naik divisi, dan masalah visa hampir ngerusak semuanya. Agustus 2025 semua terbayar. Lawan Du Plessis, Chimaev tampil disiplin dan menang mutlak. Sabuk kelas menengah akhirnya jadi miliknya. Islam Makhachev mencatatkan prestasi yang lebih signifikan. Pada bulan Mei, Belal Muhammad kehilangan gelar kelas welter UFC, membuka jalan bagi Islam untuk naik divisi. Makhachev ninggalin sabuk kelas ringan kosong dengan mencetak rekor pertahanan gelar terbanyak dan kemudian menaklukkan wilayah baru.
Pada bulan November, petarung Rusia ini menjadi bintang utama dalam acara bergengsi di New York untuk pertama kalinya dan menunjukkan dominasinya atas petarung kelas welter. Jack Della Maddalena pun dibuat tak berdaya setelah didominasi Mang Acep selama 5 ronde. Akhirnya dengan penuh percaya diri yang tinggi, Islam Makhachev mencatatkan sebagai juara di 2 divisi dengan tidak merebut gelar kosong. Catat ya, bukan gelar kosong. Tentu saja sebagai petarung Rusia pertama yang mampu mencapai di titik ini. Islam sempat turun dari puncak pound for pound saat nggak pegang sabuk, tapi itu cuma sementara. Setelah ngalahin Jack Della Maddalena dan jadi juara 2 divisi, dia balik ke posisi teratas. Tahun ditutup dengan Islam sebagai petarung terbaik di dunia. Petr Yan ngambil jalan paling berat, lawan berisiko tanpa jaminan apapun, tapi satu persatu dia lewatin. Saat akhirnya ketemu Merab lagi, banyak yang ragu. Tapi Yan tampil brutal selama 5 ronde dan merebut kembali sabuk juara. Dia jadi petarung Rusia pertama yang berhasil ngerebut lagi gelar yang pernah dia pegang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.